Assalamualaikum Sobat YouTube. Saya pemula untuk memegang drone yang kelas menengah lah. Untuk pemula memang cukup. Ini karena harganya yang terjangkau, terus mudah untuk digunakan, tapi tetap harus dengan hati-hati. Minimal dipelajari dulu, baca-baca YouTube teman-teman yang sudah handal menerbangkan drone. Saya anjurkan untuk menggunakan dulu drone yang kecil-kecil yang harganya 300 ribuan lah. Itu cukup untuk mempelajari bagaimana orientasi untuk mengudarakan drone ini. Karena memang kalau asal menerbangkan drone, apalagi yang sudah menggunakan gimbal, kamera gimbal, kemudian menggunakan GPS kayak seperti ini, resikonya kalau belum pernah menggunakan drone yang kecil dulu sebagai bahan uji latih, resikonya riskan, karena ini lumayan lah. Nah, selama saya menggunakan drone ini, dan drone ini baru saya miliki belum ada 6 bulanan lah ya, tapi sudah cukup kita gunakan di berbagai tempat. Kemudian kita lihat landscape ya, banyak lah. Nah, apa saja pengalaman yang saya miliki atau yang dapatkan ketika menerbangkan drone ini? Mereknya SJRC F11S Pro. Ini memang kelas kecil, rendah lah. Speknya rendah, cuman 1,5 km jangkauannya. Ketinggiannya 150-an lah. Itu sih spek yang tertera di buku panduan atau dicematkan pada manual atau pada spek ini. Tapi ketika kita terbangkan, terutama di daerah seperti saya yang banyak tower BTS, banyak tower BTS, kadang-kadang 150 jangkauannya kita udah putus-putus di EPP-nya. Kadang sinyalnya hilang. Nah, ini kendala juga. Jadi di samping WiFi, gelombang sinyal WiFi yang hilang, kadang faktor-faktor di sekitar juga berpengaruh. Bisa dari ada gelombang magnet, area yang banyak metal. Saya pernah menerbangkan di atas bangunan, dan ternyata di situ ada tiang cor ya. Ternyata juga berpengaruh. Padahal sinyalnya sudah awake. Tapi ketika drone diterbangkan, dia itu goyang, nggak terkendali. Nah, kalau seandainya panik, mungkin sudah jatuh atau gimana. Di sini juga perlu ketenangan ketika menghadapi drone yang ternyata terbangnya ketika GPS-nya full, bagus, tapi di sekitar ada area-area yang seperti medan besi, ada metal-metal begitu, besi cor ataupun ada bahan-bahan yang terbuat dari besi, itu bisa mengganggu sinyal GPS. Akhirnya terbangnya kemana-kemana, nggak bisa dikendalikan. Nah, ini juga butuh pengalaman. Nah, oleh karena itu, saran saya sebelum menggunakan drone ini, alangkah lebih baik pelajari dulu, beli dulu drone yang harganya murahan, tapi lumayan untuk latihan, terutama untuk belajar mengendalikan drone. Karena orientasi drone itu kalau menghadap kepada kita, kameranya ini berbeda dengan ketika drone ini menghadap ke belakang. Tentu orientasinya berbeda. Nah, itu pengalaman saya ketika langsung mau memiliki drone ini. Saya pikir lebih baik drone yang biasa dulu. Beli di online banyak, yang 200, yang 300. Terutama yang modelnya seperti ini, seperti Mavic ini. Tapi ini bukan JRC, modelnya seperti ini. Nah, itu mengendalikan orientasinya juga butuh untuk dipelajari.
Nah, seandainya kita sudah lumayan lah menguasai drone yang kecil. Saya contoh beli yang 250-an lah kalau nggak salah. Dipelajari dulu. Nah, ketika kita sudah menguasai atau minimal mengenal dulu orientasinya, baru beli yang seperti ini. Ini juga rupa banyak jenis seragamnya, tergantung kualitas tentu. Ada harga, ada kualitas. Ini saya beli yang paling murah ini. Nah, sebagaimana pengalaman saya ketika menerbangkan drone di suatu tempat, saya juga lupa nih. Ini nih ada penutup kamera gimbal, pelindung. Ini juga jangan sampai lupa dibuka. Memang ini harus tetap dikenakan atau dipasangkan ketika disimpan di kalau nggak digunakan. Seandainya kita lupa nih bagaimana ketika di on ininya tombol on mau dinyalain, ternyata terpasang ini. Persis pengalaman saya waktu itu mau meliput pertandingan sepak bola anak-anak lah di kampung saya. Mau lihat lewat udara. Karena mungkin ya namanya juga kita hilap ya. Nggak dibuka nih. Kita dibuka ininya di kaki-kakinya. Kemudian kita on. Lupa ini nggak kebuka. Untung saya spontan lihat, loh, kok ini lupa. Nah, saya waktu itu nggak dimatiin dulu, langsung dilepas, langsung kalibrasi. Udah selesai kalibrasi, giroskopnya udah oke. Saya nggak curiga, karena giroskopnya kan langsung datar gitu. Saya nggak betul-betul, akhirnya pengalaman baru lah, karena baru untuk kejadian saat itu, ininya nggak dilepas. Apa yang terjadi, teman-teman? Giro akses itunya nggak jalan. Jadi aksis kameranya nggak berfungsi, miring terus, saudara. Saya terbangkan coba, masih tetap miring. Nanti ada videonya hasilnya. Contohnya ya, saya udah bingung, udah terlanjur ya terbangin aja, miring terus, saudara. Akhirnya ya udah selesai mau habis baterai, kemudian saya turunin, saya matiin, kemudian saya coba lagi, kok gini, jangannya rusak, nah udah pikirannya udah kemana, waduh rusak ini kameranya, karena ininya nggak dilepas. Kemudian saya coba hidupkan, dimatiin dulu, mau matiin perangkatnya, saya hidupkan lagi, saya kalibrasi ulang, kemudian di giroskop ternyata berfungsi. Nah, ini jangan sampai terjadi karena lupa membuka tutup kamera, tutup ininya nih, pelindungnya. Nah, itu mungkin sebagai kecil pengalaman, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.